Selamat mendengarkan podcast ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun yang telah kita jalani selama 364 hari, lembar tahun yang telah kita bersama tapaki, dan kita akan memasuki tahun yang baru. Saudaraku sekalian, setiap kali menjelang tahun baru, selalu ada make a wish, selalu ada harapan untuk menghadapi hari depan. Dan pada umumnya orang selalu berkata kiranya tahun depan lebih baik, rezeki lebih lancar, yang tidak atau belum mendapat jodoh, yang belum memiliki keturunan mendapatkan keturunan, yang belum memiliki rumah pribadi bisa memiliki rumah pribadi, yang tidak pernah atau belum memiliki kendaraan roda 4 selama ini hanya roda 2, di tahun yang akan datang bisa memiliki kendaraan roda 4. Saudara yang sudah memiliki kendaraan roda 4 berharap tahun depan bisa mengganti mobilnya dengan mobil yang dipandang lebih baik, lebih prestisius, saudaraku. Dan gereja pun ikut-ikutan begitu. Jadi gereja pun juga ikut-ikutan make a wish. Kalau kita orang Kristen yang dewasa, kita tidak perlu begitu. Ya, pada waktu ulang tahun juga sering sebelum tiup lilin coba make a wish dulu. Dan kita ikut-ikutan anak dunia. Orang yang masih make a wish itu orang yang belum punya iman. Orang yang belum memiliki kepastian. Orang yang memiliki kepastian tidak akan membuat harapan. Maksud saya harapan yang menyangkut kehidupan di bumi ini, harapan yang menyangkut dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Sebab kalau kita orang beriman yang benar, kita sudah tidak berharap apa-apa lagi. Di dunia ini kita hanya berharap hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apapun keadaan yang harus kita alami atau apapun keadaan yang harus kita jalani, kita hanya menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Saudara, lagi pula kalau kita orang percaya yang mengerti kebenaran, kalau kita berharap dunia menjadi lebih baik ke depan, itu berarti buta terhadap isi Alkitab. Kalau kita berharap dunia ke depan menjadi lebih baik, ekonomi lebih baik, dunia lebih tenang, berarti tidak mengerti kebenaran. Karena dunia yang akan kita jalani ke depan ini dunia yang pasti tidak semakin baik. Pasti dunia yang semakin memburuk, saudaraku. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Jelas sekali Rasul Paulus mengatakan bahwa keadaan dunia ini akan semakin sukar. Akan semakin sukar. Apalagi kalau saudara membaca kitab Wahyu yang sering saya kemukakan adanya berbagai warna kuda-kuda. Maksud saya berwarna-warni kuda yang keluar setiap kali meterai dibuka, itu menunjukkan adanya pergolakan-pergolakan yang terjadi di dunia. Pergolakan pertama kuda putih, yaitu
Eropa yang dikristenkan tanpa perang. Tetapi kemudian muncul persoalan ekonomi, persoalan konflik, lalu adanya kekuatan-kekuatan yang akan membuat dunia ini menjadi tidak nyaman. Adanya teror, saudaraku, teror dalam bentuk, teror dalam berbagai bentuk. Nah, ini semua sudah dinubuatkan. Lalu setelah itu baru apa? Sangkakala, yaitu apa? Bencana-bencana, saudara. Jadi dunia yang kita songsong ke depan itu tidak akan pernah menjadi baik, akan lebih buruk. Nah, tentu khotbah seperti ini menjadi tidak populer. Khotbah seperti ini berseberangan, bertentangan dengan keinginan dan harapan manusia pada umumnya. Saya bukan bermaksud mencari sensasional, saudara. Terlalu mahal harganya. Tetapi kalau kebenaran harus disampaikan, ya apapun reaksi orang ya tidak perlu kita pertimbangkan atau kita perhitungkan. Kalau kita masih mempertimbangkan reaksi manusia, kita jadi takut untuk mengungkapkan kebenaran, maka kebenaran tidak bisa diungkapkan. Kalau saya melihat cucu saya yang belum berusia 2 tahun, saya menatap hari esok itu sangat kelabu. 10 tahun ke depan kalau Tuhan belum mengakhiri sejarah dunia ini, 20 tahun ke depan kalau Tuhan belum mengakhiri sejarah dunia ini, jadi apa dunia kita hari ini, saudara? Dan khotbah seperti ini sudah saya sampaikan dari tahun ke tahun, saudara. Khotbah yang intinya demikian sudah saya sampaikan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2003, 2004, puncaknya 2005, ketika gereja-gereja berbicara mengenai transformasi, yaitu akan adanya perubahan yang membuat masyarakat Indonesia lebih baik dari aspek ekonomi, dari tingkat kejahatan. Saya sudah menentang. Waktu itu saya masih menjadi pimpinan sekolah atau rektor. Saya menentang. Saya tulis satu buku judulnya bukan seruling, tetapi genderang perang. Dalam satu pertemuan para pendeta-pendeta, saya masih ingat tempatnya di Manggala Wana Bakti. Saya harus menyampaikan makalah saya mengenai transformasi. Saya sudah membuat makalah, lalu yang akan menyampaikan itu saudaraku, 2 orang yang lain, ya. Tetapi beberapa menit sebelum acara ceramah itu dimulai, entah kurang 10 atau 15 menit, saya lupa, dibatalkan. Padahal makalahnya sudah dibagi. Atau karena masalahnya dibagi lalu dibatalkan, saya tidak tahu. Saya memang menentang konsep transformasi pada waktu itu yang diyakini banyak pendeta. Dan memang waktu itu saya masih usia muda dari sekarang, saudara, ya. Masih muda, ya. Usia saya mungkin 44 tahun atau 45, ya. 45 tahun atau 44 waktu itu, ya. 45 saya kira. Ya. 45 sekitar itu. Jadi saya memang tidak memiliki pertimbangan seperti hari ini. Pokoknya saya tabrak saja. Resiko belakangan. Kalau waktu itu saya seumur ini mungkin saya lebih bisa menahan diri, tetapi waktu itu saya mau tabrak saja. Nah, setelah
makalah dibagi malah dibatalkan karena satu dan lain hal, ya sudah. Tetapi di dalam makalah itu bagian dari isi buku saya bukan seruling tapi genderang perang. Saya tegas mengatakan konsep transformasi yang dipahami gereja-gereja itu salah. Kalau bicara mengenai transformasi yang dalam bahasa aslinya metamorfoste, itu perubahan pikiran. Perubahan pikiran oleh firman Tuhan. Perubahan pikiran oleh firman Tuhan, saudara. Jadi bukan perubahan kehidupan ekonomi, perubahan moral, bukan. Lalu mereka berharap pada perubahan yang lebih baik. Ada lagu yang dinyanyikan bahwa ini transformasi, orang menari dari rumah ke rumah. Ada lagu yang dinyanyikan itu. Saya mengatakan ini salah. Sampai pada waktu itu juga ada seorang tokoh yang menghubungi saya lalu berkata, "Pak, nanti sekolah ini, di sekolah di mana saya menjadi rektor waktu itu, akan dihujani banyak orang. Malah dia sebut satu ormas, yang hari ini ormas ini cukup memiliki cukup menjadi buah bibir dan berita di media sosial maupun berita di YouTube maupun berita di televisi. Nanti orang-orang dari ormas ini akan menjadi orang Kristen lalu rame-rame masuk sekolah teologi. Jadi Bapak siap ya menampung." Ingat sekali itu, tidak saya karang, saudara. Tapi hari ini ormas ini menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih banyak. Lalu ya ada tsunami, bukan hanya tsunami secara harfiah, tapi juga tsunami dalam berbagai bidang hidup. Anggota DPR masuk penjara, bahkan ada satu kota yang seluruh anggota DPR-nya masuk penjara. Menteri masuk penjara, gubernur masuk penjara, wali kota apalagi bupati banyak. Bukan perbaikan moral, bukan perbaikan akhlak. Akhlak manusia rusak. Kejahatan tidak berkurang. Ekonomi juga tidak membaik seperti yang diramalkan itu. Dan pada waktu itu ada nabiah-nabiah, ada nabiah, enggak usah nabiah-nabiah, yang sangat dipercaya oleh banyak orang, bernubuat tentang akan adanya pemulihan transformasi di Pulau Jawa ini. Akan ada banyak domba dari kambing. Artinya ya tadi, ada serombongan besar orang menjadi orang percaya, bahkan rame-rame masuk sekolah tinggi teologi. Semua itu ternyata tidak pernah terbukti sampai hari ini. Tidak ada tanggung jawab publik, pertanggungjawaban publik. Dan dalam lingkungan Kristen, orang-orang timur juga tidak mempersoalkan. Nah, saya juga tidak mempersoalkan, cuman saya mengingatkan kepada saudara bahwa ke depan ini dunia kita tidak bertambah menjadi baik. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, Anda perhatikan itu. Dunia tidak bertambah menjadi baik. Lalu gambaran kitab Wahyu itu juga menunjukkan bahwa dunia tidak bertambah baik. Jadi jangan memimpikan Firdaus. Dan setan itu bisa merusak bangunan berpikir orang Kristen, merusak bangunan berpikir orang percaya dengan menjanjikan janji surga yang sesat ini. Kan biasa kalau orang berkata, wah dia mau janji-janji surga. Artinya janji-janji yang baik tapi omong kosong. Janji surga di dunia, kalau saya mengajarkan saudara, membagikan kepada saudara, itu janji surga yang benar, langit baru, bumi baru. Nah,
Bagaimana sikap kita ini terkait dengan penyerahan yang saya khotbahkan pada minggu-minggu belakangan ini. Jadi penyerahan yang dewasa, menyongsong tahun yang akan kita sambut, kita memiliki penyerahan yang dewasa. Yang pertama, kita mempercayai firman Tuhan bahwa dunia tidak bertambah menjadi baik. Ya. Yang ini harus kita pahami dan kita harus menerimanya, saudaraku. Ya. Dunia tidak bertambah menjadi baik. Oleh sebab itu kita tidak mengharapkan dunia kita menjadi baik. Nah, mungkin saudara berkata, lalu bagaimana kita berdoa untuk bangsa dan negara? Perhatikan kalau saya berdoa untuk bagi bangsa dan negara, saya selalu menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa ini mengenal kemuliaan-Mu. Pimpinlah para pemimpin bangsa kami. Tetapi masalah hidup tidak akan pernah surut, saudaraku. Nah, kembali kepada apa yang saya katakan, tahun-tahun sebelumnya juga saya mengatakan khotbah yang sama seperti ini. Saya selalu mengingatkan bahwa tahun ke depan tidak bertambah menjadi baik. Tahun lalu ketika saya mengkhotbahkan hal ini, mungkin juga tandas atau lebih tandas lagi. Ya saudaraku, itu mungkin orang sambil lalu saja mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar lagi. Jadi nggak sempat keluar kiri. Kalau keluar telinga kiri nyangkut kali, udah nggak nyangkut. Masuk telinga kanan, keluar dari telinga kanan. Masuk telinga kiri, keluar di telinga kiri, udah nggak nyangkut. Tetapi kemudian, saudara, bulan Februari kita melihat bagaimana COVID-19 mulai melanda Indonesia. Bulan Maret akhir kita semua sudah tidak bisa keluar rumah. Tidak bermaksud meninggikan diri di jemaat, dan tentu saja ada ribuan jemaat yang mendengar saya berkata, nanti kita tidak bisa berkumpul, kita mendengar khotbah di rumah. Dan benar. Dan seingat saya mengatakan bukan satu kali, saudara. Pernah nggak kita pikir ada COVID-19 begini ini? Kelihatan nggak kelihatan, nggak kelihatan juga kelihatan, faktanya atau dampaknya. Orang mau menghitung bagaimana kurva grafik ekonomi, nggak bisa. Dengan adanya COVID-19 ini keadaan yang tidak bisa diprediksi, saudaraku. Nggak bisa diprediksi. Semua berantakan. Saya mengatakan ini bukan bermaksud hati-hati loh, tahun depan lebih parah lagi. Nggak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas tidak bertambah menjadi baik. Jadi grafik kemakmuran dunia ini akan makin merosot. Dan saya tetap pada integritas saya sebagai seorang pelayan Tuhan yang menyampaikan kebenaran yang sering saya sebut sebagai suara kebenaran. Saya tetap menyuarakan, jangan harap dunia menjadi lebih baik. Jangan harap. Lalu saudara mungkin akan berkata, jika berpikir demikian, di mana Pak optimisme kita? Optimisme kita itu, saudara, bukan ada di bumi ini. Optimisme kita itu di langit baru, bumi baru. Nah, seberapa kita berani memiliki penyerahan? Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu, jangan atau bukan sekedar kita akan menghadapi banyak masalah yang tidak bisa kita atasi, lalu kita minta pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan. Kalau kita menyerah kepada Tuhan karena kita ingin masuk di dalam rencananya,
Rencana dunia yang tidak bertambah menjadi baik, dunia yang akan bergelombang hebat, dan kita berselancar. Ingat saudaraku, kita tidak bisa menciptakan gelombang, tapi kita bisa belajar berselancar. Gelombang itu Tuhan yang menciptakan atau mengendaki. Ini dalam konteks ini ya, dalam konteks ini ya. Ya, dalam konteks individu memang ada orang-orang yang karena nakal, karena tidak hemat, karena tidak jaga pola makan, pola hidup yang baik, karena tidak menjaga, tidak menguasai emosi, lalu terjadi masalah. Ia membuat gelombang sendiri, gelombang yang menenggelamkan atau membuat susah. Ya, diajak teman misalnya main judi mau jadi jatuh miskin, itu kan bikin gelombang. Anak tidak bisa sekolah, rumah disita, lah yang bikin gelombang dia. Sudah punya istri pacaran lagi, udah punya suami pacaran lagi, kan bikin gelombang dia. Nah bukan itu maksudnya. Nanti lain waktu kita membicarakan hal itu. Yang saya bicarakan itu gelombang dunia ini. Ya. Apa yang saya katakan ini sudah benar saudaraku. Anda jangan berkata, Pak buka ayatnya, ya waktu saya habis. Tetapi percaya apa yang saya katakan ini, nanti kalau saudara membuka Alkitab baru baru tahu. Karena saudara sudah membangun pengertian dari apa yang saya khotbahkan ini. Dunia tidak bertambah menjadi baik. That's it. Kalau di dalam Matius pasal 24 saudaraku ya, Anda bisa membaca bagaimana penderitaan manusia atau penderitaan dunia ini atau goncangan-goncangan akan menimpa bumi sebelum zaman baru. Sebelum zaman baru. Nah kata penderitaan sebelum zaman baru itu menunjuk penderitaan ibu yang mengandung, yang mau melahirkan maksud saya. Ya kalau Bapak Ibu yang tahu ya, ada kalau orang melahirkan ada pembukaan 1, 2, 3 ya. Sakit ya ibu-ibu itu ya yang melahirkan. Jadi anak-anak kamu jangan sampai melukai hati mama. Karena kamu dilahirkan dengan pertaruhan nyawa. Makin menderita, makin sakit. Lalu baru ya lega. Nanti juga begitu, makin memuncak penderitaan, makin memuncak, jebret, Tuhan datang. Itu konsep kedatangan Tuhan yang benar itu begitu. Tuhan Yesus sendiri yang bicara loh, bukan saya. Orang makan minum, kawin dikawinkan, ya kan begitu. Lalu Tuhan datang. Jadi penderitaan ini akan bertambah sebelum zaman baru, dan ini prinsip ya, ini prinsip. Kalau saudara mendengar banyak orang bicara bahwa dunia akan membaik, berdoa Tuhan akan menyertai, lalu hidupmu akan menjadi lebih nyaman, pastikan itu bukan Tuhan. Pastikan itu salah. Kita akan menghadapi dunia yang bergelombang hebat. Gelombang hebat. 2 Timotius 3 dari ayat 1 sampai 5. Masa-masa yang sukar sebelum kedatangan Tuhan atau hari-hari terakhir. Orang mencintai uang, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, melawan orang tua, tidak tahu berterima kasih. Lihat, orang-orang yang sudah dibaiki tapi menikam dari belakang. Tidak heran itu memang sudah dinubuatkan begitu. Tetapi saudaraku, seperti yang tadi saya katakan, kita tidak bisa menciptakan ombak. Karena ombak memang Tuhan yang akan desain. Tapi kita bisa belajar berselancar. Nah sebelum dunia bergelombang lebih besar, kita belajar berselancar dari keadaan yang sulit hari ini. Kita ikuti. Ya. Kalau bicara selancar, langsung saya ingat ketika saya masuk laut ditarik. Apakah arus di bawah
permukaan di Laut Selatan. Nah, itu saya hampir mati itu dengan selancar itu. Wah, dengan yakin ke tengah laut lalu jebret. Karena saya bukan orang laut, sok berani, hanya mengandalkan kemampuan berenang, padahal saya tidak berenang di laut. Ombak itu beda, saudara. Nah, ini berselancar itu begitu. Kita tidak menciptakan ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Tuhan akan membuat ombak itu tambah besar, tapi kita belajar berselancar. Nah, kalau orang Kristen sudah dijanjikan bahwa hidup ke depan itu nyaman, enak, akan ada transformasi, ekonomi membaik, kejahatan berkurang, kira-kira bohong enggak itu? Coba, kira-kira bohong enggak? Bohong. Tetapi orang timur ini, orang Indonesia itu tutup mata. Pendeta-pendeta bicara begitu, lalu hari ini tidak terbukti. Ekonomi makin berat. Coba dengan adanya COVID ini gimana? Makin berat. Ada yang berkata tenang, kita sudah berdoa, COVID nanti korbannya kecil. Ini nggak berhenti. Korban manusia mungkin tidak sebanyak Amerika misalnya, tapi korban ekonomi, korban untuk pendidikan dan berbagai korban lain. Saya tidak bermaksud sedang menyerang orang. Saya kasihan jemaat yang tulus-tulus yang mendengar khotbah dengan kepercayaan tinggi kepada sosok yang disebut pendeta, ditipu, dibohongi, pikirannya menjadi sesat. Kalau kata sesat itu kasar, oke, saya ganti, menyimpang. Dari tahun 2004, 2005 dan tahun-tahun berikut, tapi makin surut itu suara. Transformasi. Sekarang tidak berani bicara transformasi. Kenapa? Nol besar. Maaf, bukan saya itu seneng mau menjolimi orang nih, enggak. Supaya saudara melihat dunia kita ke depan itu mengerikan. Janji katanya ekonomi membaik. Janji yang mengatakan bahwa kejahatan berkurang. Janji yang mengatakan bahwa Tuhan akan mengadakan pemulihan. Tidak ada, justru lebih buruk hari ini keadaannya. Nah, saudara bisa melihat, betapa kasihan jemaat yang tulus-tulus mau belajar kebenaran Tuhan. Pikirannya tidak, maksud saya hidupnya tidak dipersiapkan menghadapi keadaan yang memburuk ini, saudara. Ya, Bapak Ibu, saudara boleh terima apa yang saya sampaikan, Anda juga boleh tidak menerima. Pasti beberapa teman-teman saya yang lama tahu, ini memang khotbahnya begini Pak Eras. Oh ya, saya ulangi lagi. Dan saya percaya kalau saudara memang memiliki beban terhadap keselamatan jiwa orang-orang, Anda tidak bosan mendengar khotbah ini. Harus diserukan lagi. Anda akan berkata, Pak, ulangi lagi. Sebab orang ini terlena, masih sibuk bagaimana menyelamatkan nyawa. Bagaimana menyelamatkan nyawa di bumi ini, bagaimana tetap eksis di bumi ini. Nah, kita tentu harus bekerja, bertanggung jawab, harus eksis di bumi ini, tetapi dengan orientasi yang berbeda dengan anak dunia. Ini sudah pasti, saudara. Kalau orang mengajarkan dunia lebih baik, dia tidak mengerti kebenaran. Dia buta terhadap kebenaran. Ia tidak mengarahkan jemaat ke langit baru, bumi baru. Udah pasti itu. Nah, ketika dunia makin bergelombang, kita belajar berselancar. Itu bukan hanya mengikuti keadaan, kita berselancar itu dengan satu tujuan.
Ombak ini bisa membawa kita mau ke pantai mana? Nah, kita harus ke pantai Tuhan, saudaraku. Nah, keadaan dunia yang bergoncang ini membuat banyak orang Kristen mengalami yang disebut disorientasi, disoriented. Tidak jelas orientasinya. Coba kalau dijanjikan ke depan dunia akan lebih baik. Lihat, kacau. Coba sekarang kalau Anda dengar orang bilang kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada orang Kristen di Indonesia. Justru kekayaan orang Indonesia banyak diambil bangsa lain. Itu saja sudah bohong. Itu sudah salah. Kalau saudara berkata, tapi Pak itu ada ayat Alkitab. Itu untuk bangsa Israel. Dan lihat bagaimana orang-orang Yahudi tetap eksis. Coba gimana? Hari ini koran merilis bagaimana Israel mengadakan hubungan diplomatik dengan Maroko. Ternyata di balik itu ada orang kaya, konglomerat Yahudi Maroko. Memang orang-orang Yahudi itu bermain. Bahkan di lobi representatif Amerika, ya bukan rahasia lagi, orang Yahudi. Klaster-klaster mewah di Australia, di kota-kota Australia, Sydney misalnya, orang Yahudi. Klaster-klaster mewah di Amerika, orang Yahudi. Lembaga-lembaga keuangan dunia, orang Yahudi. Kekayaan bangsa-bangsa kan diberikan, itu untuk umat pilihan secara darah daging, bukan orang Kristen. Kalau saudara ke Indonesia bagian timur atau beberapa wilayah Kristen lain, tidak kaya kok, makin terpuruk malah. Kekayaan bangsa-bangsa ini diberikan kepada orang percaya itu kepada siapa? Ke orang Indonesia. Indonesia itu siapa? Orang Jakarta. Mana? Caranya gimana? Apakah tiba-tiba rekening kita bertambah jadi sekian triliun atau sekian ratus miliar atau sekian miliar? Itu penipuan. Karena salah tafsir. Mungkin yang mengkhotbahkan tidak bermaksud menipu. Saya mengerti orang-orang baik yang membaca Alkitab dan berharap itu ayat ditujukan untuk orang Kristen. Tapi tanpa dia sadari dia melakukan penipuan. Dia melakukan penipuan tanpa dia sadari. Nah, kalau sekarang sudah terbukti itu salah, ya kita tidak bermaksud memburu, mengejar, lalu melemparinya dengan batu. Nah, jangan, ya sudah diem. Tapi saudara yang harus mengerti kebenaran supaya Anda mempersiapkan diri. Supaya hidup saudara memiliki sasaran. Sebab kalau orang sudah mulai diarahkan bahwa dunia ini akan membaik, Anda punya sasaran dunia. Tapi di tengah dunia yang makin fasik ini, Tuhan membuat goncangan-goncangan. Orang Kristen yang benar mulai mengarahkan pandangannya bukan di bumi. Jadi sengaja di bumi ini dibuat tidak nyaman bagi mereka yang mengerti kebenaran. Wah, itu tereskalasi imannya ke atas, lift up ke atas. Sangat mengejutkan, ternyata banyak orang Kristen yang tidak memiliki sasaran hidup yang jelas. Ini tidak memiliki arah hidup yang jelas, rentan terhadap pencobaan, rawan terhadap serangan musuh. Udah jadi bulan-bulanan iblis. Orang-orang Kristen yang berharap Tuhan tolong, ya cari pendeta-pendeta yang dianggap sakti supaya merubah nasibnya. Nanti akhirnya ya terjadi pengkultusan. Tapi kalau saudara enggak usah cari pendeta, cari Tuhan saja.
Kalau Anda cari pendeta atau hamba Tuhan, cari hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran, yang bisa membuat Anda bisa mandiri terhadap siapapun, tetapi dependent terhadap Tuhan, independen terhadap manusia. Ya, jadi tidak terikat manusia, tapi dependent, bergantung kepada Tuhan. Nah saudara, janji-janji kehidupan yang nyaman di bumi ini membuat orang menggantungkan dirinya pada dunia. Walaupun yang diharapkan itu kekuatan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mendesain dunia tambah baik. Nah kacau kan? Jadi kalau sekarang kita jumpai banyak orang Kristen mudah berbuat dosa, tidak mau berkorban bagi Tuhan, tidak menyukai sungguh-sungguh belajar kebenaran, karena arah hidupnya sudah salah. Gairah rohaninya tidak murni, saudaraku. Kalau kita percaya kepada Tuhan, penyerahan kita adalah bagaimana kita mengikuti kehendaknya. Nah, tidak peduli gelombang tambah besar bagaimanapun. Nah, orang kan mau menjanjikan begini, kan orang tuh menjanjikan begini, tenang, nanti gelombangnya tidak 1 meter ya, enggak. Cuman 10 senti ya, tenang. Kita bisa goyang-goyangnya. Tapi kalau saya, nanti gelombangnya tambah besar, hari ini 1 meter, berikutnya 1,5, bisa 2 meter, bisa ayo belajar berselancar. Bukan membangun kapal untuk bisa menikmati wisata, tapi membuat selancar dan belajar berselancar untuk menuju satu tujuan. Kalaupun membuat kapal, bukan kapal pesiar untuk bisa menikmati kapal itu, tapi kapal untuk benar-benar dipakai untuk menyeberang. Kepada para sahabat-sahabat saya hamba Tuhan yang pernah mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang salah itu, ya sudah, kita tidak boleh berkelahi. Anda salah, oke, salah kita bersamalah ya. Oke, kita menopang satu dengan yang lain ya. Jangan kita mau menyesat-nyesatkan orang lagi. Oke, kita pernah salah, saya juga pernah salah ya. Sudah, enggak usah. Tapi tolonglah berubah. Katakan kepada jemaat, sampaikan kepada jemaat, dunia tidak bertambah baik. Mari kita berkemas-kemas saja, kan begitu. Nah kalau saudara tahu dunia ini akan makin memburuk, kan lagu-lagunya juga beda. Makanya kalau saudara mengikuti Truth ID ini, ya, saudara akan bisa belajar lagu-lagu yang tidak Anda temukan di sana, di luar sana. Mungkin juga Anda tidak familiar menyanyikannya. Tetapi saya akan mengajak saudara pulang ke surga. Saya mengajak Anda pulang ke surga. Gelombang ini makin besar, ayo kita belajar berselancar. Nah pertanyaan saudara mungkin begini, Pak, dari tadi Bapak berselancar, ini implikasi konkretnya bagaimana? Implikasi konkretnya begini saudara ya. Kita belajar untuk bisa menanggulangi dan menghadapi setiap kejadian dengan sikap hati yang benar. Jangan bersalah. Apapun. Ya. Sudah, jangan sibuk lagi mengenai organisasi, jangan sibuk lagi mengenai kegiatan-kegiatan yang ternyata itu tidak mengubah karakter kita. Karakter ilahi. Mestinya kita dari karakter manusia lalu berkarakter ilahi. Penyerahan kita kepada Tuhan dalam bentuk kita tidak berdoa dunia tambah baik. Jangan coba-coba mengubah irama ombak yang Tuhan akan buat di kemudian hari. Tuhan mau buat 3 meter, 4 meter, 5 meter, terserah. Menyerah. Oh Tuhan tolong supaya dunia lebih baik, berdoa agar ekonomi dunia membaik. Enggak, itu tidak akan pernah diucapkan orang Kristen yang benar. Iya. Ingat dulu ya, orang-orang Kristen kalau berdoa untuk Presiden Soeharto, Bapak Presiden Soeharto maksud saya, berkati Tuhan
Begitu selesai, ambruk. Itu pelajaran mahal untuk kita. Ya. Jadi kita mesti mengikuti irama Tuhan. Jangan berdoa, doa itu mengganggu kebijaksanaan Tuhan. Ya, Anda tidak bisa mengubah kebijaksanaan Tuhan, tapi kan lebih baik kita menerima kebijaksanaan Tuhan. Ya. Saya tidak mendoakan ya, tapi mungkin ada jadwal Krakatau meletus tahun 2021 misalnya, bulan ke-6, bulan ke-4, bulan ke-5, kita nggak tahu. Mungkin ada gempa bumi yang membelah laut, membelah Pulau Jawa, bisa saja. Itu ada jadwal-jadwalnya. Mungkin nanti akan ada riot di mana gitu, atau ada perang. Waduh, ini begitu ada perang ya antara satu negara dengan negara lain, saudara, itu pasokan makanan dari satu negara ke negara lain terganggu, saudara. Kalau misalnya satu negara biasa bergantung makannya ya, atau konsumsi utama beras misalnya, kebutuhan pokok ya import, lalu karena perang tidak bisa, laut tidak bisa dilayari, bayangkan sudah berubah itu peta hidup, sudah berubah. Ini COVID itu udah merubah peta. Ada vaksin ya, mudah-mudahan vaksin bisa meredam ya. Tapi kalau muncul lagi COVID-29, ini COVID-19, kalau nanti COVID-90, coba. Kan kalau dalam sejarah dunia kita membaca waktu kolera baru pertama muncul, itu orang mati di jalan-jalan. Pernah nggak kita pikir bahwa itu bisa terjadi? Sangat mungkin. Jangan mencoba mengubah gelombang yang Tuhan akan ciptakan. Tapi belajarlah berselancar. Dari perkara-perkara kecil, kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Coba belajar. Indah sekali. Maka saudara harus ikut terus Truth ID ini. Supaya dari pelajaran-pelajaran yang sudah dapat di Truth ID ini, saudara akan mendapatkan banyak kebenaran. Saya nggak ada ambisi saudara mau jadi pendeta besar, sudah cukup saya dikenal orang ya, cukup. Tapi saya pengen pulang ke surga dan mengajak saudara pulang bersama. Rasul Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bagi seorang atlet yang sedang turun di medan pertandingan, ia tahu persis di mana garis finishnya, ia tahu kemana ia harus melangkah. Ia harus berlari, bukan berjalan. Ini menunjukkan pergumulan kompetisi yang hebat dalam pertandingan itu. Untuk itu arah penting, bukan hanya kecepatan tapi langkah yang harus dimiliki. Orang bisa sibuk cepat, tapi kemana arahnya? Sibuk cepat, tapi kemana arahnya? Kita bukan hanya memiliki kecepatan tapi arah. Tapi juga jangan hanya arah tanpa kecepatan. Hidup adalah sesuatu yang hebat, yang harus dipergumulkan, saudaraku. Dan kita harus tahu bahwa pergumulan hidup ini, ya saudaraku, sukarnya bukan pada mencari nafkah, mempertahankan reputasi, membela harga diri, nama baik, mengkokohkan kedudukan, kekuasaan dunia, mempertahankan harga diri, bukan. Tapi bagaimana kita konsisten dalam arah. Dunia bergelombang tapi kita konsisten. Saya kadang-kadang baru-baru ini saya mendengar orang berbicara di televisi, mimbar agama Kristen maksud saya, acara Kristen, yang mengajarkan bahwa nanti ada pengangkatan dan yang tidak diangkat harus mempertahankan imannya dengan darah. Mana sih itu ayatnya? Kalau keadaan ketika masih damai, masih tenang, dia tidak setia.
Ketika keadaan aman dan nyaman dia tidak setia. Bagaimana dalam keadaan tidak nyaman? Tidak make sense banget gitu loh. Orang kondisi tidak nyaman, kondisi nyaman saja dia tidak setia. Hujan gerimis saja dia tidak ke gereja, apalagi hujan batu. Nah itu salah saudaraku. Nah kita akan memperbaiki ya, atau meluruskan ajaran-ajaran yang tidak tepat itu. Makanya kita harus setia dalam perkara yang kecil supaya kita bisa setia dalam perkara yang besar. Memang perkara kecil di situ maksudnya sebenarnya uang. Kalau soal uang kamu sudah salah, dah kamu nggak bisa bicara lagi soal yang lain. Maksudnya begitu sebenarnya. Tetapi saudaraku sekalian, perkara kecil juga bisa kita pahami sebagai hal-hal sederhana dalam hidup. Dan ini tidak salah kalau hal-hal sederhana saja kita tidak bisa tangani dan tanggulangi dengan baik. Bagaimana menghadapi hal yang lebih besar nanti? Dunia tidak bertambah baik, gelombang kehidupan makin tinggi, makin buas, makin ganas. Nah kena angin yang tidak ganas saja roboh, apalagi dengan gelombang besar. Ayo belajar berselancar agar kita bisa menyeberangkan perahu hidup kita sampai di langit baru, bumi baru. Saya berharap saudaraku sekalian, kita sadar ini. Tetaplah bersama Truth ID, karena Truth ID mengajarkan kebenaran yang murni. Dan kalau saudara mengikuti Truth ID sehingga teraniaya, disingkirkan orang, dianggap sesat, dianggap tidak benar, ada ditolak oleh gereja mana misalnya, saya akan gembalakan dari Jakarta. Saudara menjadi anggota gereja yang saya gembalakan. Tentu saya bertanggung jawab untuk nanti kalau ada pernikahan keluargamu atau kematian, tentu. Dan memang itu adalah dunia dan hidup saya selama 40 tahun lebih saya melayani Tuhan ini. Saya hanya ingin mengajak saudara pulang bersama ke surga. Itu saja. Bukan mau mencari anggota banyak dapat kolektor. Sudah lewat kita. Kita mau pulang bersama-sama. Amin.